Halo guys, selamat siang di hari ini Rabu 14 Mei 2025. Ketemu lagi bareng gue Om Fau di Trading Talks. Ada beberapa berita penting yang sangat menarik dan menjadi perhatian pasar yang berkaitan dengan konstelasi geopolitik dan geoekonomi, di mana India dan Pakistan semakin memanas konflik yang terjadi, ditambah adanya pertempuran udara beberapa pesawat tempur antara India dan Pakistan. Namun di sisi lain, Amerika Serikat, Donald Trump melakukan kunjungannya ke Timur Tengah, dan ada berita menarik yang perlu kita cermati. Di tengah-tengah memanasnya India Pakistan, Amerika Serikat mendapat kesempatan untuk negosiasi dengan Cina dan Uni Emirat Arab. Oke, aku akan rangkum ada 3 poin penting yang menjadi perhatian para traders, di mana tajuk utama kita adalah terkait dengan inflasi yang dirilis kemarin ini mengalami penurunan. Nomor 1 beritanya adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat, yaitu yang bernama Scott Bessent, ini Menteri Keuangan Amerika Serikat, ini berjanji akan menjadikan industri farmasi, semikonduktor, dan industri strategis lainnya ini kembali ke dalam negeri. Artinya produksi dan manufaktur akan dilakukan di Amerika Serikat sendiri. Dan ini adalah berita positif untuk saham-saham berbasis farmasi dan semikonduktor. Itu yang penting harus kalian catat. Poin kedua adalah di mana Amerika Serikat ini memberlakukan sanksi baru terhadap pengiriman kapal-kapal kargo dari Iran, dan ini sangat memberikan tekanan sudah batas maksimal, dan ini akan menyebabkan pengaruh positif untuk minyak mentah dunia ya. Yang ketiga adalah di mana Amerika Serikat sedang mempertimbangkan permohonan Uni Emirat Arab untuk membeli lebih dari 1 juta chip Nvidia yang sangat canggih. Dan ini berita yang sangat bagus untuk Nvidia. Nvidia adalah pabrikan pembuat prosesor microchip atau semikonduktor. Oke guys, aku akan langsung jelaskan korelasinya dengan valuta asing, di mana fokus kita selalu di USD JPY. Karena data dolar Amerika Serikat ini menurun karena data CPI Amerika Serikat lebih rendah dari perkiraan, karena sasaran operasi kita adalah membuat yen ini akan menguat dan dolar mengalami pelemahan. Oleh karena itu, walaupun ada pelemahan dolar untuk jangka pendek, tapi data positif dari sisi industri dan manufaktur akan menopang dolar Amerika Serikat. Oleh karena itu, sasaran operasi kita adalah jika nanti ada level 147.60-an, kita akan melakukan aksi pasar dengan target di 148.32. Bagaimana korelasinya dengan komoditi emas? Karena terstimulasi oleh data CPI, ini emas merebut kembali posisi 3.250 dan naik di level 3.250. Dan ada efek jangka pendek untuk kenaikan emas jika terhubung dengan berita geoekonomi tadi. Besar kemungkinan kenaikan dolar di middle term ini akan menyebabkan emas mengalami pelemahan. Oleh karena itu, jika nanti menyentuh di areal dan bertahan di angka 3.240-an, 3.250-an sampai pembukaan sesi Eropa, ini besar kemungkinan emas akan mengalami tekanan dan target kita adalah di 3.180. Oke guys, dengan berita sanksi yang makin maksimal untuk Iran tadi, pengaruhnya kepada minyak mentah dunia adalah ini akan menyebabkan komoditas minyak mentah ini supply-nya akan terganggu. Kemudian ditambah kesepakatan perdagangan Cina Amerika Serikat membangkitkan antusiasme investor terhadap komoditas, sehingga ditambah lagi dengan dorongan data inflasi, sasaran operasi kita untuk minyak mentah ini jika nanti ada di level 63 dolar per barrel, ini kita akan masuk pasar dengan harga target di 64,50 dolar per barrel.
Demikian guys untuk update pasar hari ini. Sampai jumpa, like, comment, dan share. Jangan lupa subscribe di Trading Talk. Thank you.